Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang prediksi soal untuk tes PCPM Bank Indonesia untuk part ke-10 ya. Oke, kita langsung saja masuk ke soalnya. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Saya merasa lebih efektif jika menyelesaikan tugas sendiri tanpa melibatkan rekan kerja. Ini jawabannya adalah tidak ya. Bekerja sama dengan rekan kerja seringkali meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil kerja karena kolaborasi memungkinkan berbagai perspektif dan solusi. Oke, lanjut nomor 2. Saya lebih suka menerima instruksi langsung dari atasan daripada mendiskusikan tugas dengan rekan kerja. Ini jawabannya adalah tidak. Meskipun instruksi dari atasan penting, berdiskusi dengan rekan kerja bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan ide-ide tambahan yang bermanfaat untuk menyelesaikan tugas. Oke, lanjut nomor 3. Menurut saya bawahan harus selalu mengikuti perintah tanpa mempertanyakan keputusan atasan. Ini jawabannya adalah tidak. Meskipun kepatuhan penting, bawahan sebaiknya didorong untuk memberikan masukan atau pertanyaan yang dapat memperbaiki keputusan atau proses kerja, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Oke, lanjut nomor 4. Saya merasa nyaman untuk mengkritik bawahan secara langsung jika mereka membuat kesalahan. Ini jawabannya adalah tidak. Mengkritik bawahan harus dilakukan secara konstruktif dan dalam situasi yang mendukung, bukan secara langsung dan terbuka yang bisa membuat mereka merasa terpojok atau demotivasi. Oke, lanjut nomor 5. Saya lebih suka bekerja di lingkungan yang kompetitif dibandingkan dengan lingkungan yang kolaboratif. Ini jawabannya adalah tidak. Lingkungan yang kolaboratif biasanya menghasilkan suasana kerja yang lebih produktif dan harmonis, di mana setiap orang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Oke, lanjut nomor 6. Menurut saya, sebaiknya saya tidak terlalu terlibat dalam masalah pribadi rekan kerja di tempat kerja. Ini jawabannya iya. Penting untuk menjaga batasan profesional di tempat kerja, namun tetap mendukung rekan kerja secara pribadi dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan kepercayaan. Oke, lanjut nomor 7. Saya percaya bahwa mempertahankan hubungan formal dengan atasan adalah cara terbaik untuk menjaga profesionalisme. Ini jawabannya iya. Hubungan formal dengan atasan membantu menjaga batasan dan profesionalisme yang penting untuk mempertahankan fokus pada tugas dan tanggung jawab kerja. Oke, lanjut nomor 8. Saya lebih suka menghindari konflik dengan rekan kerja, bahkan jika itu berarti mengorbankan pendapat saya. Ini jawabannya adalah tidak. Menghindari konflik secara terus-menerus dapat menyebabkan ketidakpuasan dan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Lebih baik untuk menyampaikan pendapat secara konstruktif. Oke, lanjut nomor 9. Saya merasa tidak perlu meminta pendapat rekan kerja jika saya sudah yakin dengan keputusan saya. Ini jawabannya adalah tidak. Meskipun yakin dengan keputusan, meminta pendapat rekan kerja dapat memberikan wawasan tambahan atau perspektif yang mungkin belum dipertimbangkan sebelumnya. Oke, lanjut nomor 10.
Saya merasa atasan tidak perlu memberikan pujian secara langsung untuk pekerjaan yang saya lakukan. Ini jawabannya adalah tidak. Pujian dari atasan dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri karyawan, serta memberikan pengakuan atas usaha yang telah dilakukan. Oke, lanjut nomor 11. Saya sering merasa lebih termotivasi jika atasan memberikan apresiasi atas hasil kerja saya. Ini jawabannya iya. Apresiasi dari atasan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja, membuat karyawan merasa dihargai dan diakui kontribusinya. Oke, lanjut nomor 12. Saya merasa bahwa mendukung rekan kerja dalam menyelesaikan tugas, mereka dapat memperkuat kerjasama tim. Ini jawabannya iya. Membantu rekan kerja dalam tugas, mereka bisa memperkuat hubungan dalam tim, meningkatkan efisiensi kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Oke, lanjut nomor 13. Saya merasa penting untuk selalu mendengarkan pandangan bawahan sebelum membuat keputusan. Ini jawabannya iya. Mendengarkan pandangan bawahan sebelum membuat keputusan membantu memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan dan bisa meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan mereka. Oke, lanjut nomor 14. Saya percaya bahwa mengedepankan kolaborasi dengan rekan kerja lebih baik daripada bersaing dengan mereka. Ini jawabannya iya. Kolaborasi biasanya lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama karena menggabungkan kekuatan dan ide dari berbagai anggota tim dibandingkan dengan bersaing yang bisa memecah belah tim. Oke, lanjut nomor 15. Saya merasa perlu menjaga hubungan baik dengan atasan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ini iya. Hubungan baik dengan atasan penting untuk memastikan komunikasi yang lancar, memahami ekspektasi, dan menjaga suasana kerja yang positif. Oke, lanjut nomor 16. Saya merasa penting untuk berperan aktif dalam menyelesaikan konflik di lingkungan kerja agar tidak mengganggu produktivitas. Ini iya. Aktif menyelesaikan konflik membantu mencegah masalah menjadi lebih besar, menjaga fokus tim, dan memastikan bahwa semua anggota tim bekerja dengan harmonis. Oke, lanjut nomor 17. Saya percaya bahwa mengakui kesalahan sendiri di depan rekan kerja dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi. Transparansi ini ya, mengakui kesalahan menunjukkan integritas dan transparansi yang dapat memperkuat kepercayaan di antara rekan kerja dan menciptakan budaya kerja yang terbuka. Oke, lanjut nomor 18. Saya merasa perlu mendorong bawahan untuk mengembangkan keterampilan mereka agar dapat berkontribusi lebih banyak bagi tim. Ini jawabannya iya. Mendorong pengembangan keterampilan bawahan tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga memperkuat tim secara keseluruhan dan mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar. Oke, lanjut nomor 19. Saya merasa lebih baik jika lingkungan kerja saya mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini jawabannya iya. Lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, mengurangi stres, dan meningkatkan produktivitas. Oke, lanjut nomor 20. Saya percaya bahwa beradaptasi dengan perubahan di tempat kerja penting untuk kemajuan karir.
Ini jawabannya iya. Beradaptasi dengan perubahan di tempat kerja menunjukkan fleksibilitas dan kesiapan untuk menghadapi tantangan baru yang merupakan kualitas penting untuk kemajuan karir. Oke, lanjut nomor 21. Saya merasa lebih termotivasi ketika rekan kerja juga menunjukkan antusiasme terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Ini jawabannya iya. Antusiasme rekan kerja dapat menular dan meningkatkan motivasi tim, membuat proyek terasa lebih bersemangat dan terlibat. Nomor 22. Saya lebih suka jika bawahan hanya mengikuti instruksi tanpa memberikan masukan. Ini jawabannya adalah tidak. Masukan bawahan seringkali bermanfaat untuk memperbaiki keputusan atau proses kerja dan dapat meningkatkan hasil kerja. Lanjut nomor 23. Dan saya merasa penting untuk menghadiri semua rapat tim meskipun saya tidak memiliki kontribusi langsung. Ini jawabannya adalah tidak. Kehadiran dalam rapat tim yang tidak relevan langsung bisa menjadi pemborosan waktu, kecuali jika ada manfaat tertentu dalam menghadiri rapat tersebut. Lanjut nomor 24. Saya percaya bahwa menyampaikan kritik secara langsung lebih efektif daripada melalui pesan tertulis. Ini jawabannya iya. Kritik yang disampaikan secara langsung dapat mengurangi resiko misinterpretasi dan memungkinkan diskusi langsung untuk klarifikasi. Oke, lanjut nomor 25. Saya lebih nyaman bekerja di bawah tekanan waktu daripada bekerja dengan tenggat waktu yang longgar. Ini jawabannya adalah iya. Beberapa orang merasa lebih produktif dan termotivasi ketika bekerja di bawah tekanan waktu yang ketat. Oke, lanjut nomor 26. Saya merasa bahwa menjaga privasi rekan kerja adalah hal yang sangat penting. Ini jawabannya adalah iya. Privasi adalah aspek penting dalam menjaga hubungan profesional yang sehat dan rasa hormat di tempat kerja. Oke, lanjut nomor 27. Saya percaya bahwa sebaiknya bawahan tidak terlalu dekat dengan atasan agar tetap profesional. Ini jawabannya adalah tidak. Hubungan baik dan akrab dengan atasan bisa meningkatkan komunikasi dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung. Oke, lanjut nomor 28. Saya merasa bahwa terlalu sering mengadakan rapat tim justru mengurangi produktivitas. Ini jawabannya adalah iya. Rapat yang terlalu sering dapat mengganggu waktu kerja yang produktif, sehingga penting untuk menjaga frekuensi rapat agar tetap efektif. Oke, lanjut nomor 29. Saya lebih memilih bekerja di lingkungan yang tenang daripada lingkungan yang penuh interaksi sosial. Ini jawabannya adalah iya. Lingkungan kerja yang tenang bisa lebih fokus dan meningkatkan produktivitas bagi mereka yang lebih suka bekerja dengan sedikit gangguan. Oke, lanjut nomor 30. Saya merasa atasan harus lebih sering memberikan umpan balik terkait kinerja saya. Ini jawabannya iya. Umpan balik yang sering dapat membantu karyawan memahami area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka. Oke, lanjut nomor 31. Saya percaya bahwa mendiskusikan masalah pribadi dengan rekan kerja dapat memperkuat hubungan kerja. Ini jawabannya adalah tidak. Masalah pribadi sebaiknya tidak dibahas di tempat kerja untuk menjaga profesionalisme dan fokus pada tugas. Oke, lanjut nomor 32.
Saya merasa bahwa memberikan pujian kepada bawahan secara terbuka bisa memotivasi tim secara keseluruhan. Ini jawabannya iya. Pujian terbuka dapat meningkatkan semangat tim dan mengakui kontribusi individu secara publik. Oke, lanjut nomor 33. Saya lebih suka menyelesaikan konflik dengan rekan kerja secara langsung daripada membiarkannya. Ini jawabannya iya. Menyelesaikan konflik secara langsung dapat mempercepat resolusi dan mencegah masalah menjadi lebih besar. Oke, lanjut nomor 34. Saya merasa bahwa terlalu sering mengadakan rapat tim justru mengurangi produktivitas. Ini jawabannya iya. Rapat yang berlebihan dapat mengalihkan fokus dari pekerjaan utama dan menurunkan produktivitas tim. Oke, lanjut nomor 35. Saya percaya bahwa sebaiknya atasan dan bawahan tidak terlalu akrab di luar tempat kerja. Ini jawabannya adalah iya. Menjaga batasan antara hubungan profesional dan pribadi dapat membantu menjaga objektivitas dan profesionalisme di tempat kerja. Oke, lanjut nomor 36. Saya merasa penting untuk mengetahui masalah pribadi bawahan agar bisa memberikan dukungan yang tepat. Ini jawabannya adalah tidak. Terlalu banyak campur tangan dalam masalah pribadi dapat mengganggu batasan profesional dan mengurangi objektivitas. Oke, lanjut nomor 37. Saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang memiliki gaya kerja yang mirip dengan saya. Ini jawabannya adalah iya. Bekerja dengan rekan kerja yang memiliki gaya kerja serupa dapat mempermudah koordinasi dan mengurangi konflik. Oke, lanjut nomor 38. Saya merasa nyaman jika atasan memberikan saya kebebasan penuh dalam menyelesaikan tugas. Ini jawabannya adalah iya. Kebebasan dalam menyelesaikan tugas dapat meningkatkan kreativitas dan rasa tanggung jawab. Oke, lanjut nomor 39. Saya lebih memilih untuk tidak memberikan masukan jika saya merasa tidak terlalu ahli dalam suatu topik. Ini jawabannya adalah tidak. Bahkan jika tidak ahli, memberikan masukan bisa memperkaya diskusi dan memberikan perspektif baru. Oke, lanjut nomor 40. Saya merasa bahwa rekan kerja yang terlalu ambisius dapat mengganggu keseimbangan tim. Ini jawabannya iya. Ambisi yang berlebihan dapat menciptakan ketegangan dalam tim jika tidak dikelola dengan baik. Oke, lanjut nomor 41. Saya lebih suka menyelesaikan tugas yang sulit terlebih dahulu sebelum beralih ke tugas yang lebih mudah. Ini jawabannya adalah iya. Menyelesaikan tugas sulit terlebih dahulu dapat memberikan rasa pencapaian lebih awal dan mengurangi beban kerja di kemudian hari. Oke, lanjut nomor 42. Saya merasa bahwa atasan harus memberikan contoh kerja yang baik sebelum menuntut bawahan untuk bekerja keras. Ini adalah jawabannya adalah iya. Atasan yang memberikan contoh yang baik dapat memotivasi bawahan untuk mengikuti standar yang diharapkan. Oke, lanjut nomor 43. Saya percaya bahwa menjaga hubungan baik dengan rekan kerja lebih penting daripada mengejar promosi. Ini jawabannya adalah iya. Hubungan baik dengan rekan kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan mendukung, yang lebih berharga daripada promosi individu. Oke, lanjut nomor 44.
Saya lebih suka jika rekan kerja selalu mengikuti arahan saya tanpa mempertanyakannya. Ini jawabannya adalah tidak. Mempertanyakan arahan dapat mendorong diskusi yang produktif dan memastikan bahwa semua sudut pandang dipertimbangkan. Oke, lanjut nomor 45. Saya merasa lebih nyaman jika bawahan meminta bantuan saya daripada mencari solusi sendiri. Ini jawabannya adalah tidak. Bawahan yang mencari solusi sendiri dapat mengembangkan keterampilan mereka dan menunjukkan inisiatif yang positif. Oke, lanjut nomor 46. Saya lebih suka menyelesaikan masalah pekerjaan sendiri daripada melibatkan atasan. Ini jawabannya adalah iya. Menyelesaikan masalah sendiri dapat menunjukkan kemandirian dan kemampuan pemecah masalah, tetapi harus melibatkan atasan jika diperlukan. Oke, lanjut nomor 47. Saya merasa penting untuk menjaga batasan antara kehidupan pribadi dan profesional di tempat kerja. Ini jawabannya adalah iya. Memisahkan kehidupan pribadi dan profesional, membantu menjaga profesionalisme dan menghindari konflik kepentingan. Oke, lanjut nomor 48. Saya percaya bahwa kritik yang membangun harus selalu disampaikan secara langsung tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Ini jawabannya adalah tidak. Menyampaikan kritik dapat dengan mempertimbangkan perasaan orang lain dapat membuat kritik lebih diterima dan mengurangi dampak negatif. Oke, lanjut nomor 49. Saya lebih suka bekerja dengan tim yang anggotanya memiliki berbagai latar belakang dan keahlian. Ini jawabannya adalah iya. Tim dengan latar belakang dan keahlian yang beragam dapat menghadapi tantangan dengan pendekatan yang lebih luas dan kreatif. Ya, lanjut nomor 50. Saya merasa bahwa sebaiknya atasan tidak terlalu sering memantau pekerjaan saya. Ini jawabannya adalah iya. Terlalu sering dipantau bisa mengurangi rasa percaya diri dan kebebasan dalam menyelesaikan pekerjaan. Oke, lanjut nomor 51. Saya percaya bahwa penting untuk selalu menyelesaikan pekerjaan meskipun kualitasnya tidak sempurna. Ini jawabannya adalah tidak. Kualitas pekerjaan yang baik adalah penting dan harus diupayakan meskipun ada tekanan untuk menyelesaikannya. Oke, lanjut nomor 52. Saya merasa bahwa mengadakan acara sosial di luar pekerjaan dapat mempererat hubungan dengan rekan kerja. Ini jawabannya adalah iya. Acara sosial dapat meningkatkan ikatan tim dan menciptakan hubungan yang lebih baik di luar konteks pekerjaan. Oke, lanjut nomor 53. Saya lebih suka jika rekan kerja selalu memberikan laporan tentang setiap langkah pekerjaan mereka. Ini jawabannya adalah tidak. Memberikan laporan setiap langkah dapat membebani dan mengganggu alur kerja. Lebih fokus pada hasil akhir. Oke, lanjut nomor 54. Saya merasa bahwa atasan harus memberikan umpan balik positif secara rutin untuk menjaga semangat kerja. Ini jawabannya adalah iya. Umpan balik positif yang rutin dapat meningkatkan semangat dan kepuasan kerja. Oke, lanjut nomor 55.
Saya percaya bahwa bawahan harus memiliki kebebasan untuk membuat keputusan dalam proyek yang mereka tangani. Ini jawabannya adalah iya. Kebebasan dalam membuat keputusan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan inisiatif bawahan. Oke, lanjut nomor 56. Saya merasa lebih baik jika pekerjaan saya selalu dipantau untuk memastikan kualitasnya. Ini jawabannya adalah tidak. Memantau pekerjaan secara berlebihan dapat mengganggu proses kerja dan mengurangi kepercayaan diri karyawan. Lanjut nomor 57. Saya lebih suka jika rekan kerja tidak terlalu sering meminta bantuan saya untuk masalah kecil. Ini jawabannya adalah iya. Meminimalkan gangguan dari masalah kecil dapat membantu fokus pada pekerjaan yang lebih besar dan penting. Oke, lanjut nomor 58. Saya merasa penting untuk berbagi informasi dengan rekan kerja meskipun informasi tersebut bukan bagian dari tanggung jawab saya. Ini jawabannya adalah iya. Berbagi informasi dapat meningkatkan kolaborasi dan membantu rekan kerja dalam mencapai tujuan bersama. Oke, lanjut nomor 59. Saya percaya bahwa menghindari konflik di tempat kerja lebih baik daripada mencoba menyelesaikannya. Ini jawabannya adalah tidak. Menghindari konflik tidak menyelesaikan masalah dan dapat menyebabkan masalah lebih besar di kemudian hari. Oke, lanjut nomor 60. Saya lebih suka jika atasan memberikan kebebasan penuh dalam memilih metode kerja saya. Ini jawabannya adalah iya. Kebebasan dalam memilih metode kerja dapat meningkatkan kreativitas dan efisiensi. Oke, lanjut nomor 61. Saya merasa penting untuk beradaptasi dengan perubahan yang diusulkan oleh rekan kerja meskipun saya tidak setuju dengan perubahan tersebut. Ini jawabannya adalah iya. Adaptasi terhadap perubahan dapat meningkatkan fleksibilitas dan kerjasama tim. Oke, lanjut nomor 62. Saya lebih suka bekerja dengan rekan kerja yang memiliki pandangan yang sama dengan saya mengenai pekerjaan. Ini jawabannya adalah tidak. Bekerja dengan orang yang memiliki pandangan berbeda dapat memperkaya perspektif dan menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Oke, lanjut nomor 63. Saya percaya bahwa memberikan umpan balik negatif secara langsung lebih baik daripada melalui email. Ini jawabannya iya. Memberikan umpan balik negatif secara langsung dapat mengurangi resiko salah paham dan memungkinkan diskusi lebih lanjut. Oke, lanjut nomor 64. Saya merasa bahwa menjaga jarak profesional dengan rekan kerja membantu menjaga objektivitas dalam penilaian kinerja. Ini jawabannya adalah iya. Menjaga jarak profesional dapat mencegah bias dan memastikan penilaian kinerja yang adil. Oke, lanjut nomor 65. Saya lebih suka jika bawahan memiliki inisiatif untuk menyelesaikan tugas tanpa menunggu arahan lebih lanjut. Ini jawabannya adalah iya. Inisiatif bawahan dapat mempercepat penyelesaian tugas dan menunjukkan tanggung jawab. Oke, lanjut nomor 66. Saya merasa bahwa memberikan kesempatan bagi bawahan untuk memimpin proyek kecil dapat membantu mereka berkembang. Ini jawabannya adalah iya. Kesempatan untuk memimpin proyek kecil dapat meningkatkan keterampilan manajerial dan kepercayaan diri bawahan. Oke, lanjut nomor 67.
Saya lebih suka jika rekan kerja tidak terlalu sering membagikan pencapaian pribadi mereka di tempat kerja. Ini jawabannya adalah iya. Terlalu sering membagikan pencapaian pribadi dapat mengganggu fokus kerja dan menimbulkan perasaan kompetisi. Oke, lanjut nomor 68. Saya merasa bahwa penempatan fokus utama pada pencapaian tim lebih penting daripada pencapaian individu. Ini jawabannya adalah iya. Fokus pada pencapaian tim dapat meningkatkan kerjasama dan hasil keseluruhan yang lebih baik daripada pencapaian individu. Oke, lanjut nomor 69. Saya lebih suka jika atasan memberikan arahan yang sangat rinci dalam setiap tugas yang diberikan. Ini jawabannya adalah tidak. Arahan yang terlalu rinci dapat membatasi kreativitas. Lebih baik memberikan arahan umum dan membiarkan karyawan menemukan rincian. Oke, lanjut nomor 70. Saya merasa penting untuk mengatur waktu kerja saya sendiri meskipun ada jadwal yang sudah ditentukan. Ini jawabannya adalah iya. Mengatur waktu sendiri dapat meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas dalam menyelesaikan tugas. Oke, lanjut nomor 71. Saya lebih suka bekerja di lingkungan kerja yang penuh dengan dinamika sosial daripada lingkungan yang terlalu formal. Ini jawabannya adalah iya. Lingkungan kerja yang dinamis dapat menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan meningkatkan motivasi. Oke, lanjut nomor 72. Saya merasa bahwa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku lebih menguntungkan. Ini jawabannya adalah tidak. Mengabaikan ketentuan dapat menyebabkan masalah jangka panjang dan mengurangi kualitas kerja. Oke, lanjut nomor 73. Saya lebih suka jika bawahan menyelesaikan tugas dengan cara mereka sendiri meskipun tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ini jawabannya adalah tidak. Mematuhi prosedur yang ditetapkan penting untuk menjaga konsistensi dan kualitas kerja. Oke, lanjut nomor 74. Saya merasa bahwa memberikan penghargaan kepada tim dapat meningkatkan motivasi lebih dari memberikan penghargaan individu. Ini jawabannya adalah iya. Penghargaan kepada tim dapat memperkuat kerjasama dan meningkatkan semangat kelompok. Oke, lanjut nomor terakhir. Saya lebih suka jika atasan memberikan arahan yang jelas dan spesifik dalam setiap proyek yang dikerjakan. Ini jawabannya adalah iya. Arahan yang jelas dan spesifik dapat mempermudah pemahaman tugas dan mengurangi resiko kesalahan. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Ditulis ya berapa nih teman-teman dari 75 soal, benar berapa ya? Tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Oke, terima kasih.